Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya masih di materi eksponen. Dengan submaterinya adalah pangkat negatif. Kalau di pertemuan di materi sebelumnya, pangkatnya adalah pangkat dari bilangan positif ya. Bagaimana dengan pangkat di bilangan negatif? Nah, kalau kita memiliki bilangan 1 per A pangkat M, nah pangkatnya ada di bawah nih, jadi penyebut. Maka itu bisa dirubah menjadi pangkat negatif, yaitu A pangkat negatif M. Berlaku pula sebaliknya, ketika kita punya A pangkat negatif M, maka kita bisa mengubahnya menjadi 1 per A pangkat M. Jadi kalau kita punya 1 per A pangkat M, nih pangkatnya positif, hanya dia di bagian penyebut. Maka kita bisa mengubahnya menjadi pangkat negatif, yaitu A pangkat negatif M. Lalu bagaimana jika terjadi sebaliknya? Ketika kita memiliki pangkat A pangkat negatif M, nah untuk menghitungnya kita bisa mengubahnya menjadi positif, pangkat positif. Pangkat positifnya berubahnya menjadi 1 per A pangkat positif M. Nah, jadi pangkatnya berubah jadi positif ketika seperti ini. Nah, contoh 1, nyatakan dalam bentuk pangkat negatif. Nomor 1, 1 per 4. Nah, ini kan tidak ada pangkatnya ya. Nah, diminta menyatakan dalam bentuk pangkat negatif. Soal yang kedua adalah 1 per 64. Mari kita jawab bersama. Nomor 1, 1 per 4. Sama dengan, kita bisa mengubah 1 per 4 ini loh. Satunya tetap 1 per 4. Ini kita bisa rubah. 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, jadi kita rubah menjadi 4 dirubah menjadi 2 pangkat 2. Maka sama dengan, nah yang tadinya pangkatnya jadi penyebut dirubah ke atas jadi 2 pangkat negatif 2. Karena dia pindah nih, yang tadinya penyebut sekarang jadi bilangan mandiri, hanya sendirian di atas, maka pangkatnya yang positif jadi negatif. Jadi 1 per 4 itu senilai dengan 2 pangkat negatif 2. Prosesnya seperti ini. 4-nya yang penyebut dirubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian secara mandiri dia menjadi 2 pangkat negatif 2. Pembilang atas yang 1 sini jadi hilang. Nomor 2, 1 per 64. Sama, satunya tetap per 64-nya dirubah jadi 2 pangkat 6. Nah, ini 1 per 2 pangkat 6 ini bisa dirubah menjadi 2 pangkat negatif 6. Dengan satunya menghilang dan 2 pangkat 6-nya berubah jadi 2 pangkat negatif 6. Contoh kedua, sekarang nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Nah, terbalik ya. Ya, ini kebalikan dari yang tadi. Soal yang pertama adalah 3 pangkat negatif 4. Soal yang kedua adalah 5 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 4. Kita bisa rubah menjadi 1 per. Nah, yang tadinya 3 pangkat negatif 4 berubah jadi 3 pangkat 4. Sampai sini saja boleh, bisa dioperasikan. Mau dilanjutkan juga boleh. Kalau dilanjutkan berarti gini. Sama dengan 1 per 3 pangkat 4-nya dihitung. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81. Nomor 2, 5 pangkat negatif 1. Jadi 1 per 5 pangkat 1. Satunya dari mana? Nih, dari sini. Tadinya negatif, karena kemudian dirubah jadi positif dengan perpindahan tempatnya. Tadinya dia bilangan mandiri, sekarang menjadi bilangan pecahan. Jadi 1 per 5 pangkat 1 itu kan 5 kan? Maka tulis saja 5. Contoh yang ketiga, sederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif. Nah, kita diminta menyederhanakan bentuk ini, kemudian hasilnya diminta dalam bentuk pangkat positif. Soalnya adalah 8x pangkat 5 y pangkat 2 per 2 pangkat 2 x pangkat 7 y. Nah, yang pertama adalah ini soalnya kita pecah-pecah sesuai dengan basis masing-masing. 8
dengan 2 pangkat 2 kita pisahkan. X pangkat 5 dengan X pangkat 7. X pangkat 5 per X pangkat 7. Y pangkat 2 dengan Y pangkat 2 per Y. Kemudian 8 yang di bawahnya kan basis 2 pangkat 2 ya. Ternyata 8 juga bisa kita rubah kan dalam basis 2. 8 itu 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Maka 8 kita boleh tulis dalam 2 pangkat 3. Terus yang bawahnya 2 pangkat 2 tetap 2 pangkat 2. Ini ditulis ulang saja supaya mudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan. Nah, perhatikan yang sini dulu ya. Yang ini nanti belakangan. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 berarti 2 pangkat. Pembagian pangkatnya dikurang 3 dikurang 2. X pangkat 5 dibagi X pangkat 7 berarti X pangkat 5 dikurang 7. Y pangkat 2 dibagi Y berarti Y pangkat 2 dikurang 1. Hasilnya 2 pangkat 3 dikurang 2 adalah 2 pangkat 1. X pangkat 5 dikurang 7 artinya X pangkat negatif 2. Y pangkat 2 dikurang 1, Y pangkat 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 1, 2. Nah, ini kan X-nya pangkatnya negatif ya. Ketika X-nya pangkatnya negatif, salah satu ada yang pangkatnya negatif, maka kita buat per ya. Per. Letakkan dia di bawah. Tanda per atau jika menyebut X pangkat 2. Y pangkat 1. Nah, yang positif-positif adanya di bagian atas atau penyebut. Y yang pangkatnya negatif pindah ke bawah. Jadi inilah hasilnya 2Y X pangkat 2. Nah, sampai sini prosesnya. Lalu apa ini tanda panah? Nah, tadi diminta 8 itu dirubah jadi 2 pangkat 3. Bu, saya nggak mau Bu berubah 8 itu jadi 2 pangkat 3. Saya nggak kepikiran Bu, boleh nggak Bu? Kalau saya caranya berbeda, boleh. Jadi 8X pangkat 5Y pangkat 2 tetap 2 pangkat 2-nya aja Bu yang saya rubah. 2 pangkat 2 itu kan 4, berarti boleh tuh seperti ini. Boleh. Jadi 8 per 4, X pangkat 5, X pangkat dibagi X pangkat 7, Y pangkat 2 dibagi Y. 8 dibagi 4 bisa langsung dihitung, hasilnya adalah 2. X pangkat 5 dibagi X pangkat 7, berarti X pangkat 5 dikurang 7. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 2 dikurang 1, 2, sama kan? 2 pangkat 1 itu 2. X pangkat 5 dikurang 7, jadi X pangkat negatif 2. Y pangkat 2 dikurang 1, Y pangkat 1. Hasilnya sama seperti ini 2. X pangkat negatif 2 pindah ke bawah, jadi X pangkat 2 pakai per ya, jangan lupa. Y pangkat 1-nya jadi Y. Jadi boleh yang dari atas ke sini sampai ke bawah lurus, atau boleh dari sini langsung ke sini. Sini. Nanti di ujung sininya sama. Jadi boleh berbagai cara. 8 boleh diganti dulu dengan 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2-nya dulu yang justru kalian rubah. Contoh yang keempat, tentukan hasil dari 8X pangkat 5, Y pangkat 2 per negatif 4X pangkat 7, Y pangkat 6. Nah, jawabnya adalah, seperti tadi kita bagi-bagi dulu ya. 8 dibagi dengan negatif 4, X pangkat 5 per X pangkat 7, Y pangkat 2 per Y pangkat 6. Kebetulan ini 8 dengan negatif 4 ini bisa langsung dihitung ya. Tidak ada perpangkatan. Kalau mau dirubah dalam pangkat juga boleh. Tapi lebih enak langsung seperti ini ya. 8 dibagi negatif 4. 8-nya kan positif. Bagi negatif hasilnya negatif. 8 dibagi 4, 2. X pangkat 5 dibagi X pangkat 7. X pangkat 5 dikurang 7. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 6. Pembagian artinya pangkatnya dikurang. Y pangkat 2 dikurang 6. Maka negatif 2 tetap X pangkat 5 dikurang 7 adalah negatif 2. Y pangkat 2 dikurang 6 adalah negatif 4. Min 2, X-nya negatif, hasilnya Y-nya juga negatif. Kalau memang tidak diminta dalam pangkat positif, boleh selesai sampai di sini. Tapi alangkah baiknya dilanjutkan sampai semuanya positif.
negatif 2 kan negatif, tapi pangkatnya positif. Bedakan, dia ini negatif bilangannya, bukan pangkatnya ya. Pangkatnya ini 1 positif, jadi dia tetap ada di atas. Yang lain pangkatnya negatif, berpindah ke bawah. X pangkat negatif 2 yang tadinya ada sejajar sama dengan negatif 2, pindah jadi penyebut di bawah X pangkat 2. Tapi pangkatnya tandanya berubah. Yang tadinya negatif 2 jadi X pangkat 2. Begitu juga dengan Y. Y pangkat negatif 4 jadi Y pangkat 4. Inilah hasilnya. Contoh yang kelima, tentukan hasil dari 8x pangkat 5 y pangkat min 1 dibagi 24x pangkat negatif 2 y pangkat 6. Maka jawabannya, nah, perhatikan ini, soalnya seperti ini. Kenapa jawabnya seperti ini ya? Ini kan pembagian. Nah, boleh kita tulis dalam bentuk per seperti ini untuk memudahkan melihatnya. Kalau kalian mau lanjut dengan pembagian seperti ini juga boleh, bebas. Nah, Ibu mencontohkan dengan per ya. Kalau kalian punya cara lain boleh. 8. Ini 8x pangkat 5 y pangkat negatif 1 per yang bawah ini, yang kanan ditulis di bawahnya. 24x pangkat negatif 2 y pangkat 6. Seperti sebelumnya, sama dengannya bahwa kita pisahkan satu-satu. 8 per 24, X pangkat 5 per X pangkat negatif 2, Y pangkat negatif 1 per Y pangkat 6. Nah, sama dengan 8 per 24. Kan tidak bisa dibagi ya. Nah, jangan sampai hasilnya 3 nih. 8 dibagi 24 bukan 3. Yang atas lebih kecil. Berarti disederhanakan. Sama-sama dibagi 8. 8 dibagi 8, 1. 24 dibagi 8, 3. Kemudian kita beralih ke yang X. X pangkat 5 per X pangkat negatif 2. Dibagikan, berarti pangkatnya dikurang. X pangkat 5 dikurang karena pembagian. Negatif 2, jangan ditinggal negatifnya. Tulis kembali negatif 2. Kemudian kita ke Y. Y pangkat negatif 1 per Y pangkat 6. Y pangkat negatif 1 dibagikan berarti dikurang 6. 1/3 X pangkat 5. Nah, ini kan dikurang sama negatif. Negatif jadinya positif. Jadi 5 tambah 2. Y pangkat negatif 1 kurang 6. Ditulis dulu ya sementara. Kalau kalian sudah bisa langsung menjumlahkan, menghitung juga boleh. 1/3 X pangkat 5 tambah 2, 7. Y pangkat negatif 1 dikurang 6, negatif 7. Nah, ini pangkatnya ada yang negatif nih, yang Y-nya. Maka kita rubah bentuknya. Nah, X pangkat 1, nah ini tidak tertulis di sini ya. Kalau ada angka 1 dan ada sebelahnya, jadi tidak perlu dituliskan satunya. X pangkat 7 kan positif, taruh di atas. Y pangkat negatif 7. Ya kan pangkatnya negatif, maka pindahlah di bawah tanda per. Jadi Y pangkat 7. Ini ada 3 Bu, kok di bawah nggak di atas? Ya memang dari awal 3-nya ada di bawah tanda per kan? Maka tulisnya juga di bawah, tidak perlu dipindah-pindahkan ke atas.